Pemirsa, pebalap muda Indonesia Rio Haryanto dipastikan menjadi pebalap tim Manor Formula 1 musim 2016. Hal tersebut dikonfirmasi lewat akun resmi Manor. Dalam tweet tersebut, pihak Manor menulis kegembiraannya setelah mendapatkan Rio Haryanto mengisi posisi pebalap kedua tim Manor Formula 1. Di tweet tersebut, pebalap asal Solo tersebut juga mengungkapkan ia tidak sabar untuk turun di ajang Formula 1 bersama Manor. Pebalap muda Indonesia Rio Haryanto dipastikan mengikuti ajang balap Formula 1, dan untuk informasi selengkapnya kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada reporter Putra Adito. Putra, setelah dipastikan bergabung, berapa seri yang akan diikuti Rio di ajang Formula 1? Ya, Zakia, sekitar kurang lebih 1 jam yang lalu, pembalap muda Indonesia Rio Haryanto telah dipastikan untuk mendapatkan 1 kursi untuk berlaga di Formula One melalui tim asal Inggris, yaitu tim Manor Racing. Rio Haryanto sendiri, kabar ini diterima setelah melakukan video conference yang dilakukan di Gedung Pertamina pada sore hari ini, dan memang Rio sendiri akan pastikan tampil full series pada musim tahun ini. Rio menjadi salah satu pembalap Asia yang akan tampil di musim ini dan menjadi pembalap Indonesia pertama yang tampil di Formula One. Acara video conference bersama tim Manor Racing ini juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Dirut Pertamina Dwi Sucipto, serta perwakilan dari BUMN, serta manajer Rio Pierce dan kedua orang tua dari Rio Haryanto. Kabar gembira ini memang disampaikan secara langsung oleh Racing Director dari Manor, yaitu Dave Ryan. Menurut agenda, nanti Jumat besok Rio akan bertolak menuju Barcelona untuk menjalani tes pramusim F1 pertama pada 22 Februari mendatang atau hari Senin mendatang. Dan terkait dengan masalah pendanaan, tim Rio masih tetap akan mencari kekurangan dana yang dibutuhkan untuk melengkapi biaya, yaitu sekitar 15 juta euro atau 225 miliar rupiah. Untuk sementara demikian, Zakia. Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat. Beberapa agenda akan dilakukan Jokowi di San Francisco, diantaranya mengunjungi Silicon Valley sebelum kembali bertolak ke Jakarta. Salah satu agenda Presiden Joko Widodo adalah bertemu dengan diaspora Indonesia yang jumlahnya cukup besar di San Francisco. Pertemuan bersama masyarakat Indonesia di San Francisco akan dilakukan di Auditorium Palace of Fine Arts. Setelah itu, Jokowi akan menghadiri US-ASEAN Business Council atau ABC dan berkunjung ke Silicon Valley. Di Silicon Valley, Jokowi dijadwalkan untuk bertemu dengan CEO perusahaan-perusahaan raksasa bidang IT seperti Google dan Facebook. Jokowi juga akan bertemu dengan pimpinan perusahaan jaringan sosial Twitter. Pertemuan ini melanjutkan rencana yang sempat tertunda dalam kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat pada Oktober lalu karena bencana kabut asap di tanah air. Rombongan Presiden dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada Jumat pagi mendatang. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan pihaknya siap mengamankan proses penertiban kawasan Kalijodo. Tito bahkan akan menyikat oknum-oknum yang membackingi tempat hiburan malam tersebut. Untuk penertiban, Tito mengaku sudah berkoordinasi dengan Pangdam Jaya. Kalau ada yang melakukan resistensi, melindungi pelaku kejahatan, ya kita tangkap. Kita akan minta dukungan dari Pangdam. Pangdam
sudah sangat komit untuk membantu, ya. Jadi kalau ada oknum-oknum Polri atau TNI yang mungkin ya yang ada di belakang mereka, saya kira saya dan Pak Pangdam nanti kita akan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M. Iqbal menjelaskan Jessica Wongso dikembalikan lagi ke ruang tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta. Pengembalian Jessica ini setelah Senin kemarin yang bersangkutan menginap di RSCM untuk menjalani tes kejiwaan dan kesehatan. Menurut Iqbal, untuk proses pemeriksaan kejiwaan dan kesehatan Jessica Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, polisi sengaja menginapkan Jessica di RSCM Jakarta. Rawat inap yang dijalani Jessica itu untuk mempermudah pemeriksaan agar berjalan optimal, juga karena alasan kesehatan Jessica. Namun Iqbal mengatakan hasil pemeriksaan tes kejiwaan Jessica tidak dapat diungkapkan ke publik karena masuk dalam berkas penyidikan. Setelah selesai menjalani tes kejiwaan, Jessica dikembalikan ke ruang tahanan Polda Metro Jaya Selasa sore. Itu Ketua RW 0502 Kalijodo Penjaringan Jakarta Utara Kunarso Suro Hadiwijoyo membantah bila Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi terkait rencana penggusuran di kawasan prostitusi di tempatnya. Akibat tidak adanya sosialisasi, warga menghendaki penggusuran ditinjau ulang. Lebih jauh, Kunarso berharap Pemprov DKI membatalkan rencana penggusuran tempat prostitusi yang telah ada sejak masa penjajahan Belanda tersebut. Alasannya, selama berdirinya tempat prostitusi tersebut tidak ada warga yang merasa terganggu. Selain itu, Kalijodo juga bebas dari preman dan perjudian. Tak hanya itu, warga juga bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, penduduk Kalijodo yang memiliki KTP DKI jumlahnya mencapai 4.000 orang. Sampai saat ini belum ada dari pihak kelurahan atau kecamatan, itu belum ada untuk sosialisasinya. Nah, yang mana kemarin itu ada selebaran pamflet itu untuk ya peringatan lah, dalam ditutup lah ini, tapi dalam alinea itu kan jeleknya kayaknya nggak sah gitu. Nah, seharusnya ada sosialisasinya dulu kan. Salahnya di situ. Nah, warga masyarakat ini ya mengendakin bahwa ya kalau bisa ya ditinjau kembali dan minta ya kayak pada saat inilah supaya Warga kawasan Kalijodo, Jakarta Barat berencana mengadukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Ini terkait rencana pemerintah DKI akan menggusur kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Reporter Tesar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto akan melaporkan langsung informasi selengkapnya dari Kalijodo. Tesar, atas dasar apa kemudian rakyat atau masyarakat yang ada di Kalijodo akan melaporkan Pemprov DKI ke Komnas HAM ini? Ya, kalau memang hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi resmi atas dasar apa dan bagaimana bentuk laporan yang dilayangkan masyarakat Kalijodo kepada Komnas HAM. Namun besar kemungkinan ini terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan unsur TNI dan juga unsur pengamanan yang bersenjata lengkap kemarin di sini, yang dinyatakan memang cukup menakuti dan juga cukup mengintimidasi warga Kalijodo ini. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi kepada perwakilan warga, Daeng Aziz, melalui pesan singkat. Memang ia menyatakan benar bahwa hari ini masyarakat Kalijodo akan mengajukan laporan kepada pihak Komnas HAM. Dan ketika tadi kami masuk ke kawasan Kalijodo ini, memang tadi pagi sempat ada deretan mobil elf yang mengangkut puluhan bahkan lebih dari 100 warga untuk menuju Komnas HAM. Dan hingga kini memang terlihat bahwa kawasan Kalijodo pada pagi dan siang ini terlihat relatif sepi. Bahkan di sini Carlos tidak terlihat bahwa ini adalah, jika di sore dan malam hari ini merupakan kawasan salah satu tempat hiburan malam, bahkan salah satu pusat prostitusi yang ada di DKI Jakarta. Dan memang jika kita melihat bahwa di sini sudah ada tempelan-tempelan dari surat edaran yang dilayangkan Pemkot Jakarta Utara untuk melakukan sosialisasi yang ditempel kemarin. Dan ini memang
untuk mengajak pihak-pihak yang warga di sini untuk melakukan pelaporan ke posko yang telah disediakan di Kecamatan Penjaringan, yang memang lokasinya posko tersebut tidak di sini tapi di kantor kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari kawasan Kalijodo ini. Tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di sini dan mereka memang cukup menyayangkan sosialisasi yang dilakukan lebih banyak melibatkan elemen TNI maupun pihak pengamanan, bukan malah pemerintah yang langsung datang ke sini, misalnya lurah ataupun camat, yang memang hingga saat ini kami tanyakan kepada warga belum ada yang datang ke sini. Dan dalam surat edaran yang ditempelkan di bangunan-bangunan yang ada di sini juga memang mencantumkan bahwa menawarkan pada masyarakat yang ada di sini untuk mengalihkan profesi, dan mereka juga nantinya akan dibekali dengan keterampilan kreatif. Dan juga selain itu juga memang yang berKTP DKI Jakarta ditawarkan juga rusunawa, dan bagi yang di luar DKI Jakarta ditawarkan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Carlos. Iya, Tesar, jika kemudian merasa terintimidasi begitu warga Kalijodo, seharusnya kemudian bisa melaporkan juga